I feel something familiar. I can't remember where we met before. Another me is flying around. I told me that is gold free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM 200210303015 dari Pendidikan Geografi Universitas Jember kelas A. Pada hari ini saya akan melakukan observasi mengenai mata kuliah geografi tanah, yaitu erosi. Observasi kali ini saya lakukan di DAS DAM 1 yang terletak di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Tegal Limo, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi DAS ini menjadi pembatas Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo dengan Desa Ringin Pitu, Kecamatan Tegal Limo. Ketergantungan manusia terhadap tanah terus meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan terhadap lingkungan yang akan mendorong kemerosotan sumber daya tanah, baik mutu maupun jumlahnya. Kemerosotan seperti ini ditunjukkan oleh laju erosi yang semakin meningkat. Erosi tebing sungai adalah proses terkikisnya tanah pada tebing-tebing sungai dan penggerusan dasar sungai oleh aliran air sungai. Erosi tebing sungai terjadi sebagai akibat pengikisan tebing sungai oleh air yang mengalir dari bagian atas tebing atau oleh terjangan aliran sungai yang kuat pada belokan sungai. Proses erosi terdiri atas 3 bagian yang berurutan. Yang pertama, pengelupasan atau detachment. Yang kedua, pengangkutan atau transportation, dan yang ketiga, pengendapan atau sedimentation. Secara umum, terjadinya erosi ditentukan oleh faktor-faktor iklim, terutama intensitas hujan, topografi, karakteristik tanah, vegetasi penutup tanah, dan tata guna lahan. Erosi yang terjadi di dalam DAS bisa menyebabkan beberapa masalah. Di antaranya yaitu pelumpuran dan pendangkalan. Tanah yang tersangkut air dalam aliran sungai akan mengendap atau berhenti pada beberapa tempat. Hal ini akan membuat pengendapan di dalam daerah tersebut sehingga bisa menyebabkan pelumpuran atau pendangkalan. Dan seperti yang terlihat di video, banyak sampah yang menyangkut di tebing sungai. Hal itu disebabkan oleh naiknya debit air sungai dikarenakan hujan deras. Pencegahan dan penanggulangan erosi pada suatu lahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, cara vegetasi. Vegetasi mempunyai pengaruh yang bersifat melawan terhadap pengaruh faktor-faktor yang erosif seperti hujan, topografi, dan karakteristik tanah. Vegetasi yang digunakan berupa tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah yaitu tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan untuk memperbaiki kondisi tanah. Yang kedua, ada cara struktural. Salah satu cara struktural yang dapat digunakan untuk mencegah erosi adalah dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menahan tanah lepas atau alami dan mencegah keruntuhan tanah yang miring atau lereng yang kemantapannya tidak dapat dijamin oleh lereng tanah itu sendiri. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan tekanan terhadap lahan tinggi dan pada gilirannya menyebabkan penurunan fungsi DAS. Erosi akan menyebabkan terjadinya pendangkalan waduk, penurunan kapasitas saluran irigasi, dan dapat mengganggu sistem pembangkit tenaga listrik. Upaya pencegahan banjir dan sedimentasi dapat dilakukan dengan perbaikan pola penggunaan lahan dan melakukan usaha konservasi tanah dan air. Upaya ini umumnya masih dilakukan parsial, terutama karena aktivitas ini masih dihitung sebagai biaya sosial dan bukan sebagai aktivitas ekonomi yang menguntungkan. Untuk itu, perlu dikembangkan evaluasi pola penggunaan lahan yang dapat mengurangi erosi, banjir,
tetapi secara ekonomi menguntungkan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, you might need a seatbelt when I'm riding. I'ma leave it open like a door, come inside.